Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Finansial Teknologi atau Fintech. Dengan nama anggota atau anggota kelompok, yang pertama Adelia Fonida Octaviana dengan NIM 205231041. Kemudian Indah Widiawati dengan NIM 205231050. Berikutnya Adisti Cahyani dengan NIM 205231054. Dan Dewi Inayah Mustakimah dengan NIM 205231072. Nia Utami 195231108. Dan Roy Wahyudi dengan NIM 205231077. Nah, tugas ini kami susun atau kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Yang berikutnya terdapat daftar pustaka yang dapat teman-teman baca sendiri ya. Itu ada Ansori Miswan 2019. Kemudian ada Hadatmu Alimah tahun 2017. Kemudian ada Preti Angela Wisan tahun 2021. Langsung saja kita ke pengertian. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Kemudian jenis-jenis fintech. Yang pertama ada crowdfunding, yang kedua microfinancing, yang ketiga digital payment system, yang keempat agregator, dan yang terakhir atau yang kelima ada P2P lending. Pertama ada crowdfunding. Crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu jenis fintech yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui fintech ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Yang kedua ada microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Masyarakat kelas menengah ke bawah kebanyakan masih kesulitan untuk mengakses ke bank, sehingga fintech jenis ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Yang ketiga ada digital payment system. Jenis fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan bas kebayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Dengan jenis fintech ini, kamu nggak usah beli pulsa ke counter handphone lagi untuk membeli pulsa atau ke kantor PLN untuk membeli atau membayar token listrik. Yang keempat, berbeda dengan jenis fintech lainnya di Indonesia, agregator justru lebih kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Fintech ini biasanya memiliki portal resmi di mana terdapat sederet informasi yang berhubungan dengan produk keuangan. Kemudian untuk jenis yang kelima, jenis fintech yang satu ini pastinya sudah tidak asing. Jenis fintech ini menyediakan layanan pendanaan dan penerimaan pendanaan di suatu platform yang sama. Sederhananya, P2P adalah sebuah layanan pendanaan yang mempertemukan antara investor dan yang membutuhkan dana. Layanan berbasis P2P lending ini bisa dibilang cukup banyak diminati di Indonesia. Ada landasan hukum fintech. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Kemudian yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Dan yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Manfaat fintech. Untuk yang pertama, meningkatkan inklusi keuangan. Yang kedua, membuat hidup masyarakat menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga,
Pelaku bisnis mudah mendapatkan modal, dan yang keempat, memudahkan layanan finansial. Contoh produk vintage, ada bank digital. Bank pun sekarang sudah merambah ke dunia digital. P2P lending. P2P lending adalah contoh produk vintage yang sedang populer saat ini. Kemudian ada dompet digital. Dompet digital juga bukan produk keuangan yang asing bagi kita kan? Kemudian ada aplikasi asuransi dan pinjaman online. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.